Setiap orang lahir dengan minimal ada 9 kecerdasan. Namun tidak semua kecerdasan itu dominan di dalam diri orang tersebut. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kecerdasan logika matematika. Apakah kecerdasan logika matematika ini dominan di dalam diri kamu? Mari simak video ini dari awal sampai selesai. Silakan menyaksikan. Howard Gardner adalah orang yang memperkenalkan mengenai 9 kecerdasan. Dan di video yang ini saya sudah membahas tentang kecerdasan linguistik. Sekarang saya mau membahas tentang kecerdasan logika matematika. Menurut banyak orang yang mempelajari mengenai kecerdasan ini, itu mengatakan bahwa tidak semua orang bisa menunjukkan bahwa mereka memiliki kecerdasan logika matematika. Berarti dalam pendapat saya, ada orang-orang yang memiliki tingkat kecerdasan logika matematika ini begitu rendah kadarnya atau kapasitas kecerdasan logika matematikanya di dalam diri orang-orang itu. Kita akan mempelajari ada minimal 6 tanda seseorang yang menonjol atau kecerdasan logika matematikanya itu dominan di dalam diri orang itu. Apakah kamu termasuk? Mari simak ke-6 tanda kecerdasan logika matematika yang dominan di dalam diri seseorang. Namun sebelum kita membahas tentang 6 tanda kecerdasan logika matematika ini, saya mau menyampaikan apakah yang dimaksud dengan kecerdasan logika matematika ini. Kecerdasan logika matematika adalah kecerdasan di dalam mengolah angka-angka, persoalan-persoalan matematika, dalam mengukur, mengali, dan sebagainya. Itu adalah bagian dari kecerdasan logika matematika yang mengandalkan pemikiran, yang mengandalkan perhitungan, yang mengandalkan prediksi, mengandalkan hitung-berhitung, itu semua ada di dalam skup kecerdasan logika matematika. Dan ada 6 tanda orang yang memiliki kecerdasan logika matematika yang dominan atau menonjol di dalam diri orang tersebut. Apakah kamu memilikinya? Mari kita simak tanda apa sajakah itu. Tanda yang pertama, orang yang memiliki kecerdasan logika matematika, dia dapat menyelesaikan soal-soal atau permasalahan-permasalahan aritmetika dengan cepat dan tepat. Jadi bagi orang ini persoalan matematika bukanlah sesuatu hal yang rumit, bukanlah sesuatu hal yang membosankan, bukanlah sesuatu hal yang susah baginya. Tapi bagi orang yang tidak memiliki kecerdasan logika matematika, maka hal-hal yang menyangkut matematika dan aritmetika itu sudah bikin pusing duluan, ya. Tapi bagi orang yang memiliki kecerdasan ini tidak demikian. Mereka bisa menyelesaikannya dengan cepat dan tepat. Tanda yang kedua, orang yang memiliki kecerdasan logika matematika ini suka bertanya hal-hal yang kritis. Misalkan, kenapa air laut asin? Siapa yang kasih garamnya? Kenapa bulan bersinar di malam hari? Kenapa tidak di siang hari? Dan kenapa matahari tidak jatuh ke bumi? Sekalipun dia tidak ada tiang yang menopangnya.
Nah, itu adalah contoh-contoh pertanyaan-pertanyaan yang kritis. Mungkin bagi anak-anak ya, karena itu pertanyaan-pertanyaan untuk anak-anak. Atau pertanyaan-pertanyaan yang biasa dilontarkan oleh anak-anak. Jadi, kalau kamu punya atau bapak ibu punya anak yang sering kali bertanya secara kritis sampai kita saja menjawabnya itu butuh putar kepala 7 keliling, kemungkinan anak bapak ibu memiliki kecerdasan logika matematika. Tapi bukan berhenti sampai di situ. Kita perlu lihat sampai seutuhnya 6 tanda tersebut. Tanda yang ketiga adalah bahwa orang yang memiliki dominan kecerdasan logika matematika menyukai permainan yang bersifatnya mengatur strategi, menggunakan otak, menggunakan logika, intelektual, menggunakan prediksi, ya bukan ramalan tapi prediksi. Ya, permainan-permainan seperti itu mungkin kalau bagi anak-anak ada permainan halma, ada permainan dokan ya, atau bagi orang dewasa ada permainan catur, jenis-jenis permainan lainnya yang sifatnya itu mengatur strategi, bukan yang sifatnya mobilitas atau yang mengandalkan kecepatan gerak. Itu adalah salah satu tandanya. Tanda yang keempat adalah mampu menjelaskan masalah secara logis. Jadi kalau dia berhadapan dengan sebuah masalah, dia akan berpikir kenapa masalah ini bisa terjadi, apa penyebabnya, dan bagaimana menyelesaikannya. Nah, ini adalah tipikal orang yang cerdas, logika matematikanya menonjol. Tanda yang kelima, orang yang memiliki kecerdasan logika matematika yang menonjol, dia sangat mudah memahami faktor sebab dan akibat. Dia tahu bila ini terjadi, pasti akibatnya ini. Akibat ini akan menyebabkan ini yang terjadi. Itu bagi dia sangat mudah untuk menemukan sumber masalah, untuk menemukan pemicu dari masalah tersebut, dan sebagainya. Jadi dia memiliki cara berpikir yang kritis, cara berpikir yang tajam. Itu orang yang bisa melakukannya hanya orang-orang yang memang biasa menggunakan logikanya, menggunakan cara berpikirnya. Bagi orang-orang yang biasa menggunakan perasaannya, pasti tidak demikian. Nah, tanda yang keenam atau tanda yang terakhir adalah bahwa orang itu menyenangi pelajaran matematika dan ilmu pengetahuan atau sains. Itu adalah tanda yang paling jelas. Kalau kamu belum menonton tentang kecerdasan linguistik, saya menyarankan kamu tonton juga mengenai kecerdasan linguistik supaya kamu bisa melakukan perbandingan. Memang sangat besar sekali perbedaan orang yang memiliki kecerdasan linguistik dengan orang yang memiliki kecerdasan logika matematika. Itu berbeda sekali. Ya, orang yang memiliki kecerdasan linguistik yang menonjol itu kemungkinan lemah di bidang logika matematika. Tapi orang yang memiliki kecerdasan menonjol di logika matematika kemungkinan juga lemah di bidang kecerdasan linguistik. Itulah sebabnya kamu perlu tahu kamu menonjol di bidang kecerdasan yang mana, atau anak, bapak, dan ibu menonjol di bidang kecerdasan yang mana. Prospek untuk orang-orang yang memiliki kecerdasan logika matematika itu juga luas. Setiap kecerdasan ini memiliki prospek yang berbeda-beda. Prospek untuk orang yang memiliki kecerdasan logika matematika, dia bisa menjadi saintis, ilmuwan, dia bisa menekuni programmer, dia bisa menjadi ahli IT, ya luas sekali. Satu kali nanti mungkin saya akan membahas bila ada kesempatan tentang prospek orang-orang yang memiliki kecerdasan-kecerdasan seperti ini. Tapi pada kesempatan kali ini saya lebih menekankan membahas tanda-tandanya,
terlebih dahulu. Nah, apakah kamu memiliki tanda-tanda kecerdasan logika matematika ini? Bila 1 atau 2 itu belum cukup. Ya, kamu minimal harus memiliki 80-90% baru kamu bisa memastikan bahwa kamu memiliki kecerdasan logika matematika. Untuk kamu lebih memastikannya lagi, kamu perlu mengetahui jenis kecerdasan-kecerdasan yang lain supaya kamu memiliki informasi yang cukup untuk mengenali diri kamu sendiri. Sehingga kamu tidak salah arah, salah jalan dalam mengambil keputusan, baik untuk penjurusan kuliah, baik untuk merintis karir, dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu adalah seorang guru, maka dari sini Bapak Ibu bisa tahu mana murid dari Bapak Ibu yang memiliki kecerdasan logika matematika atau kecerdasan yang lain yang menonjol. Namun sebelum saya tutup video ini, saya mau mengingatkan kalau Bapak, Ibu, atau saudara, atau kamu merasa kamu bukanlah orang yang cerdas dalam bidang logika matematika, bukan berarti kamu tidak bisa. Kecerdasan ini adalah sesuatu yang dibawa sejak lahir, kemampuan yang dibawa sejak lahir, yang memang sudah bawaan. Orang dulu biasa sebutnya ini sudah bawaan, seperti itu. Namun bukan berarti kamu tidak bisa menyelesaikan pelajaran matematikamu. Bukan berarti kamu tidak bisa sama sekali belajar matematika. Bukan begitu. Segala sesuatu bisa dipelajari bila kamu bertekad. Segala sesuatu bisa dipelajari bila kamu punya motivasi besar, punya determinasi besar. Jadi jangan putus harapan. Sekalipun kamu tahu kamu orang linguistik, kamu tetap bisa menyelesaikan persoalan-persoalan matematika yang ada di sekolahmu. Kalau kamu terus belajar dan terus belajar. Saya akan membahas kecerdasan-kecerdasan yang lain, dan saya akan membahas hal-hal yang lain yang pastinya berguna bagi kamu dan bagi orang yang ada di sekitar kamu. Itulah sebabnya kalau kamu belum subscribe, mari silakan di-subscribe, silakan diaktifkan lonceng notifikasinya. Kalau kamu merasa berguna video ini bagi kamu, silakan di-like dan silakan di-share di media sosialmu supaya video ini juga bisa mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang sedang membutuhkan. Terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai pada akhirnya. Saya Agus Vianus.